Al-Quran Kampus 1 UIN Antasari, Banjarmasin. Ayo ikutin kami. Gambaran singkat Al-Quran keterjemahan bahasa Banjar. Penerjemahan Al-Quran ke berbagai bahasa daerah di Indonesia merupakan wujud nyata dari Islam Nusantara sebagai satu dalam keragaman dan keragaman dalam kesatuan, yang selaras dengan semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam di seluruh dunia. Ia adalah salah satu rujukan yang mempersatukan umat Islam. Namun, sebagai kitab suci, Al-Quran tidak hanya dibaca, tetapi juga perlu dipahami. Penerjemahan Al-Quran bahasa Banjar ini merupakan usaha pemertahanan bahasa Banjar yang sangat luar biasa. Karena bahasa Banjar itu akan terus lestari apabila digunakan terus-menerus, dan akan hilang kalau hanya jadi catatan dokumen saja. Sementara Al-Quran itu adalah bagian dari kehidupan orang Banjar yang identitasnya adalah Muslim. Jadi ini merupakan suatu hal yang terbaik dalam upaya pelestarian bahasa Banjar. Ada dua manfaat yang bisa kita petik. Pertama, secara langsung ataupun tidak, penerjemahan ke bahasa daerah akan membantu pelestarian bahasa tersebut. Yang kedua, bahasa daerah adalah bahasa ibu yang sangat dekat di hati penuturnya. Di masyarakat Banjar, ulama karismatik yang pengajiannya dihadiri oleh puluhan ribu orang, umumnya juga menggunakan bahasa Banjar. Karena itu, penerjemahan Al-Quran ke bahasa daerah termasuk bahasa Banjar diharapkan akan memudahkan dan mendekatkan pemahaman masyarakat terhadap Al-Quran. Fokus masalah yang dibahas adalah metodologi, yakni bagaimanakah cara penerjemahan ini dilakukan. Pertama, sesuai saran Kementerian Agama, rujukan utama penerjemahan adalah Al-Quran dan terjemahannya terbitan Kementerian Agama. Untuk soal ini, semua sepakat. Namun, ketika beralih ke bahasa Banjar, terjadilah perdebatan. Bahasa Banjar yang mana? Banjar Hulu atau Kuala? Ada pula yang mengusulkan bahasa Banjar kontemporer. Dan pada akhirnya, yang terpilih adalah bahasa Banjar Hulu. Pertama-tama diutamakan bahasa Banjar asli yang bisa ditemukan dalam Kamus Bahasa Banjar karya Abdul Jebar Habib. Jika tidak ditemukan di kamus ini, maka dicarilah kata yang digunakan dalam percakapan sehari-hari orang Banjar. Kedua, jika bahasa Banjar asli tidak ada atau tidak cocok, maka dicarikan dari bahasa Melayu, terutama yang dulu dipakai dalam kitab-kitab Melayu dalam huruf Arab, seperti yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di abad ke-18 hingga karya-karya ulama Banjar sekarang. Ketiga, jika tidak ada pula, maka diambillah kata dalam bahasa Indonesia untuk dibanjarkan. Karena menggunakan Banjar Hulu, maka pembanjaran itu antara lain berarti mengubah E menjadi I atau A dan O menjadi U. Al-Quran terjemahan bahasa Banjar ini terinspirasi dari rumah adat Banjar. Karena itu merupakan ikon dan adat masyarakat Banjar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Dengan menyambat ngaran Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebujurnya kami sudah memberi kepadamu nikmat yang banyak,
Maka gawilah sambahyang desan Tuhanmu wan berkorbanlah. Sabujurnya urang-urang nang muar lawan ikam inyalah nang kapagat. Demikianlah gambaran singkat latar belakang dan proses penerbitan Al-Quran dan terjemahan ke bahasa Banjar. Kami berharap karya ini akan menjadi salah satu khazanah Islam lokal yang bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi semua mereka yang terlibat mewujudkannya. Sebagai karya yang lahir dari rahim UIN Antasari, inilah tonggak dari pilar keilmuannya yang berbasis lokal, berwawasan global. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan pelajari bahasa asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang baru berangkat. Saya sendiri, halo Khairina. Saya Najla. Saya Rina. Saya Ainun Jariah. Saya Suci. Saya Maulidia. Dan saya Siti.